hari ini sebenarnya adalah tidak lanjut dari audiensi kita beberapa bulan yang lalu ketemu sama Presiden Jokowi, dan di hadapan Presiden saat itu saya mewakili warga Wonorejo menyampaikan terkait soal konflik agraria khususnya Wonorejo, Dayirejo, dan Sarirejo, Galrejo itu kurang lebih sudah 75 tahun tapi tidak kunjung mendapatkan jaminan hukum, yaitu sertifikat hak milik. Dari proses itu terhambat oleh lahirnya sertifikat hak pakai Pemkab 2013. Nah, dari hal itu Pak Jokowi komitmen dan langsung memerintahkan Menteri ATR untuk langsung datang ke objek, khususnya di Wonorejo. Nah, hari ini adalah kunjungan Pak Menteri sebagai bentuk komitmen Presiden juga Kementerian ATR untuk penyelesaian konflik yang sudah menaun belum selesai. Itu beberapa hal pokok yang diagendakan hari ini, dan juga dari kementerian berharap juga bisa langsung bertatap muka bertemu dengan warga juga yang tinggal di Wonorejo, Dayirejo, Sarirejo, dan Galrejo itu. Sampai saat ini Mas, status lahan ini apakah masih milik Pemkab atau bagaimana penjelasannya? Status lahan ini statusnya di legalnya itu adalah sertifikat hak pakainya Pemkab. Tapi sampai detik ini juga kita tidak pernah mau mengakui keabsahan status sertifikat tersebut. Karena apa? Dari proses tukar gulingnya sendiri itu sudah persoalan. Banyak cacat administrasinya juga, banyak juga korban rakyat yang dikorbankan akibat dari tindakan tersebut. Salah satunya yaitu warga Wonorejo sampai hari ini proses peningkatan status hukumnya menjadi sertifikat apa itu terhambat. Yang kedua juga 31 kepala keluarga di Desa Karangjong, Kecamatan Ngawen itu juga menjadi korban karena ternyata sampai hari ini objek tanah yang diklaim oleh Pemkab yang didapat dari pengusaha kurang lebih 16 hektar itu belum dibayar. Nah, dari dokumen yang coba kita investigasi juga tidak ada proses jual beli. Nah, jadi bisa dipastikan bahwa penyerahan tanah dari Pemkab ke Perhutani saat itu ya sama juga dengan cacat hukum dan bisa juga disebut ilegal. Karena proses-proses tersebut banyak menyalahi prosedur itu. Sebelum ini apa langkah-langkah yang sudah diadvokasi? Langkah-langkah yang sudah kita kerjakan sebenarnya sudah mulai dari rezimnya Pak Koko, kita juga sudah coba kita proaktif untuk melakukan audiensi juga ke DPRD juga, sampai akhirnya berganti rezim juga yang awalnya juga berkomitmen untuk menyelesaikan tapi juga tidak kunjung diselesaikan. Nah, saat akhirnya kita punya inisiatif menyusun taktik baru, kita langsung ketemu sama Presiden dan Presiden berkomitmen untuk menyelesaikan. Permasalahan sudah terjadi sejak tahun kapan di sini? Warga itu tinggal di sini itu mulai tahun 47. 47. Nah, jadi sebelum lahirnya Perhutani dan proses tukar guling sendiri itu kan berdasarkan juga karena ditinggali warga. Jadi akhirnya proses pelepasan karena ada klaim bahwa tanah ini adalah kelola Perhutani, hutan negara, itu akhirnya ada proses tukar guling. Nah, pasca tukar guling itu sebenarnya harusnya status tanah ini sudah bisa dinaikkan menjadi HM. Tapi warga sendiri justru dihukum oleh pemerintah kabupaten tahun 2013 itu tiba-tiba lahir sertifikat hak pakai. Tahunnya pun warga saat itu ada sertifikat hak pakai itu kurang lebih tahun 2013
itu kita aksi turun ke jalan itu baru Pemkab membuka bahwa ini sudah ada sertifikat hak pakainya Pemkab. Tapi sebelum itu semua ditutup semua. Perkiraan penduduk Wonorejo sendiri itu ada berapa ribu? Total dari inventaris data kita itu ada 1.200 kepala keluarga 1000. yang hari ini tinggal di 4 wilayah tersebut. Total luas lahannya Mas? Luas lahan itu sebenarnya beberapa dokumen yang kita cek itu juga beda-beda. Ada yang 82 hektar, ada yang 81,325. Jadi, nah makanya dari itu sebenarnya kalau bicara soal proses hukumnya dan dokumen yang ada itu sebenarnya semua itu juga masih banyak cacatnya sebenarnya. Karena kalau bicara soal hukum itu kan harus pasti, nggak bisa kira-kira. Dan antara angka yang dokumen satu dengan yang satunya itu kan harus sama. Gitu. Itu beberapa hal yang. Bapak atas nama siapa ya Pak? Saya Lukito, saya kebetulan dipercaya oleh teman-teman Komsel menjadi koordinator perjuangan ini. Mas, awal mula warga menempati sini tahun berapa? 47. Itu berapa kakak? Awalnya. Awalnya yang pasti itu mulai dari ada 3-2 kakak, dan yang saat itu juga dapat legal lintas dari Bupati. Oh, saat itu. Kanjeng Bupati dapat juga yang melegalkan warga untuk tinggal di sini dan membangun pemukiman di Untuk sini. status tanahnya sendiri pada saat itu milih berhutani. Ya secara umum kalau bicara soal sejarah tanah itu kan pasti ketika zaman kerajaan itu kan pasti wilayah kerajaan ketika Sebelum bicara ada perhutani ya? sebelum ada perhutani. Perhutani sendiri kan lahir dasar PP 72 tahun 2010. Jadi kalau bicara soal siapa yang berhak secara de facto tinggal di sini ya warga. Ya. Perhutani sendiri misalnya klaim bahwa ini adalah wilayah hutan negara, dasarnya apa juga tidak punya dasar. Nah, itu yang jadi masalah. Iya. Kenapa kalau tiba-tiba ini statusnya menjadi berubah Hutan negara. berhutani? Nah benar. Jadi banyak sebenarnya masyarakat yang jadi korban akibat dari hal-hal yang tersebut, manipulasi data dan sebagainya Dari pemerintah ya. dari pemerintah sendiri. Mas, terus hari ini konkretnya yang dituntut warga ini apa? Hari ini konkretnya yang kita tuntut ya terbitkan sertifikat hak pakai dan batalkan terbitkan milik. sertifikat hak milik, Batalkan. batalkan sertifikat hak pakainya Pemkab. Gitu. Targetnya Mas berapa lama kemudian itu akan terbit sertifikat? Atau hari Kemarin ini kita targetkan 1 bulan sampai 2 bulan itu sudah mengerucut sampai di titik itu. Ini tinggal Pemkab sendiri seperti apa komitmennya. Iya. Jadi proses perjuangan ini sebenarnya hal yang paling pokok yang menghambat proses perjuangan itu justru Pemkab Kabupaten Blora sendiri justru. Bukan dari pusat, karena pusat saat itu kita ke Mendagri juga ke kantor staf kepresidenan semua dipersilahkan ke Pemkab Kabupaten Blora. Iya. Kalau Dia- kemudian nanti targetnya 1-2 bulan ke depan nggak terpenuhi, apa yang mau dilakukan warga? Semalam kita sepakat ketika Pemkab selalu menghambat ini, dulu kita pernah memberikan pernyataan akan kita duduki dan kita kepung Kabupaten Blora, itu akan kita konkretkan. Sip. Oke, sip. Sudah pernah dialog khusus dengan Pak Arif Rohman kaitan ini? Arif Rohman justru saat itu jadi wakil bupati, dia yang punya komitmen untuk membantu dan penyelesaian konflik ini sampai selesai. Kemanapun akan diikuti. Pada saat Dan ternyata Saat sampai saat ini belum. Saat ini sama sekali tidak terbukti, justru saat itu kesepakatan yang sudah tertulis itu diingkari oleh Pemkab Blora sendiri saat itu karena kita sepakat untuk membuat tim 13 perwakilan dari warga dan perwakilan dari Pemkab. Tapi hal tersebut justru diingkari. Dalih-dalih apalagi sampai penyelesaian. Gitu.